Halo Tante, bertemu lagi dengan saya si Tante Malam. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang dukun AS yang terletak di Sumatera Utara. Dan di video kali ini kita membahas tentang ilmu dari para dukun, yaitu adalah tentang santet, yang dimana ini sudah terkenal dan tersebar luas di Pulau Jawa, di Sumatera, dan ya pokoknya di Indonesia, meskipun di luar negeri juga ada yang namanya santet. Jadi kali ini kita akan membahas tentang santet, yang dimana di cerita ini kita akan membahas tentang kisah nyata yang terjadi pada tahun 2018. Jadi tanpa basa-basi, mari kita mulai. Di Indonesia, batas antara logika dan mistis itu seringkali setipis benang sutra. Kita hidup berdampingan dengan teknologi modern. Namun di sudut-sudut yang gelap, praktik kuno masih bernapas. Malam ini kita akan membahas sebuah kisah nyata yang sempat menggemparkan sebuah kota di Jawa Timur pada tahun 2018. Sebuah kisah tentang persaingan bisnis yang berujung pada penderitaan fisik yang tak masuk akal. Ini bukan sekedar mitos, tapi catatan medis yang membuat para dokter terdiam 1000 kata. Berawal pada seseorang yang tinggal di wilayah Jawa Timur. Kita sebut saja orang ini adalah Pak A. Pak A ini adalah seorang pria parubaya yang memiliki usaha toko bangunan yang sangat pesat pertumbuhannya. Pak A ini dikenal dermawan, namun di balik kesuksesannya ada mata yang mengamati dengan penuh dengki. Semua bermula di suatu Kamis malam. Saat sedang bersantai, Pak A merasakan panas yang luar biasa di kedua telapak kakinya. Ia pikir itu cuman asam urat biasa lah gitu kan, nama juga bapak-bapak parubaya juga kan. Namun rasa panas itu berubah menjadi sensasi seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Dalam semalam, Pak A ini langsung tidak bisa berjalan. Keanehan dimulai ketika bau busuk seperti bangkai yang sudah berhari-hari tergeletak yang dibiarkan saja tercium dari kamar pribadinya. Padahal ruangan itu selalu bersih. Melihat kondisi Pak A yang seperti itu, keluarga pun tidak kenal diam. Keluarga Pak A ini langsung membawa Pak A ke rumah sakit yang terbaik di Surabaya kala itu. Tim dokter melakukan serangkaian tes seperti tes darah, MRI, hingga CT scan. Hasilnya, secara biologis, Pak A ini dinyatakan sehat. Tidak ada infeksi, tidak ada saraf yang terjepit. Namun, saat dilakukan ronsen pada bagian kaki dan perut, suasana ruang radiologi berubah mencekam. Di dalam layar monitor, terlihat jelas puluhan benda logam paku, jarum, dan potongan kawat berada di dalam jaringan lunak tubuh Pak A. Dokter pun langsung bertanya dong ke Pak A, kapan Bapak menelan paku ini? Pak A yang dalam masih keadaan terkejut pun hanya bisa menangis kala itu. Karena secara logika tidak mungkin benda-benda itu masuk ke dalam tubuh manusia gitu kan, tanpa luka robek sedikit pun. Beberapa waktu kemudian, setelah Pak A periksa dari rumah sakit, rumah Pak A bukan lagi tempat yang aman. Setiap jam 12, rumah Pak A ini seperti dilempari batu-batu besar gitu. Duar. Tapi nggak ada kerusakan sama sekali di atap rumah itu. Suatu hari, seorang praktisi spiritual didatangkan ke rumah Pak A atas saran dari kerabat Pak A. Dengan doa-doa, mereka mulai mencari sumber masalah di area rumah itu. Di bawah pohon kemboja di depan rumah, ditemukan sebuah bungkusan kain kafan kecil yang berisi foto Pak A yang sudah ditusuk jarum, gumpalan rambut, dan tanah kuburan. Inilah yang disebut buhul santet. Inilah jangkar atau energi negatif yang dikirimkan untuk menghancurkan hidup Pak A. Proses penyembuhan yang dilakukan itu tidak instan. Yang dilakukan oleh Pak A ini melalui metode pengobatan spiritual, ruqyah contohnya, dan pembersihan rumah. Perlahan-lahan benda-benda logam itu keluar dari tubuh Pak A secara sendirinya. Tapi logam-logam ini seperti kawat, paku, dan yang lain-lain itu keluar dari tubuh Pak A dengan proses yang sangat menyakitkan. Ada yang keluar melalui pori-pori kulit bersama nanah. Ada yang keluar saat beliau muntah. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa salah satu pesaing bisnis Pak A ini jatuh sakit secara mendadak dengan gejala yang persis sama. Disinilah masyarakat percaya pada hukum tabur tuai. Energi negatif itu kembali kepada pengirimnya karena targetnya dibentengi oleh doa-doa. Jadi Tante, kisah dari Pak A ini bisa menjadi pengingat bagi kita ya, bahwa di dunia yang sudah modern ini, hati manusia yang dipenuhi oleh iri itu masih banyak. Dan juga
hati manusia yang iri dengki itu bisa menjadi senjata yang paling mematikan. Jadi sekian itulah video untuk kali ini. Cerita tentang Pak A, cerita tentang santet, cerita tentang iri hati dengki manusia, itu kita bisa jadikan pelajaran untuk kedepannya. Jadi jika kalian memiliki pesaing bisnis, bersainglah secara sehat. Jangan sampai kita mengirim santet, mengirim orang untuk mencelakakan keluarga itu. Karena kita mempunyai keluarga dan mereka juga memiliki keluarga. Jadi kita sama-sama hidup berdampingan. Jadi kita pesaing itu boleh, tetapi harus dengan secara sehat. Sekian, terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan share, like juga, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.